Halo teman-teman sahabat Jari Pelawi Chess. Saya rasa ini pertandingan Magnus Carlsen yang paling brutal teman-teman. Strateginya luar biasa. Perwira dikerahkan semuanya untuk mengepung raja lawan. Saat berhadapan dengan Levon Aronian pada Cluj Internasional 2020, pembukaan Inggris terjadi di papan. Siapkan konsentrasi tinggi, saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa dukung channel ini, tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Magnus Carlsen memegang bidak putih dan memulai dengan pion C2 langkah, dan Levon Aronian membalas kuda ke F6. Lalu putih mengeluarkan kuda ke C3 dan hitam menaikkan pion ke E5. Terjadilah pembukaan Inggris di papan. Putih pion G3 persiapan gajah ya ke G2, lalu hitam mengeluarkan gajah menempatkan ke B4 mengancam kuda. Persiapan juga rokade sayap raja dipersiapkan oleh Levon Aronian. Setelah putih menaikkan pion E2 langkah, lalu hitam melakukan rokade sayap raja. Next, Magnus Carlsen mengeluarkan kuda ke E2 dan Levon Aronian menaikkan pion D1 langkah, persiapan gajah petak putih agar bisa aktif, begitu juga dengan menteri. Magnus Carlsen pion H3 menghambat pergerakan kuda. Lalu Levon Aronian mengeluarkan kuda ke C6. Gajah ditempatkan ke G2, jelas mempersiapkan rokade sayap raja kembali. Hitam pion A6. Di sini bertujuan teman-teman untuk menaikkan pion B2 langkah. Setelah putih melakukan rokade sayap raja, jelas pion B dinaikkan 2 langkah mengajak pertukaran pion. Magnus Carlsen menjaganya, pion D3, dan Levon menukarkan pion. Setelah terjadi pertukaran pion teman-teman, Levon Aronian menurunkan posisi gajah mengepin posisi raja. Langkah Magnus Carlsen mulai aktif. Saya akan terangkan teman-teman, dia menghindari posisi pin dari gajah petak hitam ya, maka raja ditempatkan ke H2. Setelah hitam benteng ke B8 berupaya menguasai jalur B. Langkah brilian Magnus Carlsen menaikkan pion B1 langkah, mudah saja memperkokoh posisi pion. Hitam menaikkan pion A1 langkah. Mulai teman-teman, Magnus Carlsen persiapan untuk membuat kepungan kepada raja hitam. Pion A dinaikkan 1 langkah. Magnus Carlsen mengabaikannya di sini teman-teman. Dia mengeluarkan gajah seolah-olah mengajak pertukaran. Tapi di sini coba kita berandai sementara teman-teman. Kenapa gajah tidak ditempatkan ke G5? Kebanyakan pemain melakukan hal seperti ini. Bila ini terjadi, maka dengan posisi seperti ini kuda akan mengancam raja teman-teman. Ditempatkan kuda ke G4. Dan apabila di sini posisi pion pukul kuda, maka gajah dipukul oleh menteri. Terbuka sudah pertahanan putih. Itu sebabnya kita kembali ke partai aslinya. Magnus Carlsen tidak menempatkan ke G5, tetapi menempatkan ke E3 seolah-olah mengajak pertukaran. Levon Aronian menolaknya, lebih menukarkan pion. Dan kali ini pion dipukul oleh pion yang ada di A2. Pertukaran gajah telah terjadi. Magnus Carlsen memukulnya dengan pion, membiarkan pion bertumpuk di jalur E, tetapi sangat jelas menghambat pergerakan kuda hitam ya, sekaligus juga benteng dapat menguasai jalur F teman-teman. Nah, makanya dia memukulnya dengan pion. Apa langkah Levon Aronian? Yaps, menurunkan kuda ke D7, persiapan ke C5. Pasti mengambil posisi itu teman-teman. Magnus Carlsen memindahkan kuda ke C3. Ada yang unik setelah ini teman-teman. Setelah kuda mengancam pion 2 kali yang ada di B3, dan di sini Magnus Carlsen menutupnya dengan apa? Dengan kuda di B5. Penutupan ini sekaligus juga mengancam pion yang ada di C7 2 kali oleh kuda. Maka kuda turun untuk melindungi pion yang ada di C7. Magnus Carlsen menaikkan pion H1 langkah, persiapan untuk gajah ditempatkan ke H3. Lalu hitam gajah D7 dan gajah H3.
Next, di sini posisinya hitam, menaikkan benteng, menjaga posisi pion yang ada di C7. Agar kuda ataupun gajah bisa berkelana nantinya teman-teman. Magnus Carlsen melakukan pion B satu langkah saja, dan kuda ditempatkan ke E7. Ada persiapan pion akan naik mengancam kuda ya, tetapi itu dibayarkan saja oleh Magnus Carlsen. Dia menaikkan benteng ke A2. Apa langkah hitam dengan kondisi seperti ini teman-teman? Yaps, di sini Levon Aronian menurunkan kuda ke C8. Tetapi apabila kita berandai teman-teman, kenapa tidak pion itu dinaikkan saja bisa mengancam kuda? Jelas itu salah teman-teman. Kita berandai sementara apabila pion C dinaikkan satu langkah dan mengancam posisi kuda, maka jelas di sini putih akan memukul pion yang ada di D6, mengancam benteng. Benteng turun ke B8. Jelas kuda pukul kuda, kondisi skak. Menteri pukul kuda. Lalu kuda mundur ke F5. Dan mengancam menteri mundur ke D8. Yaps, benteng ditempatkan ke A7, mengancam gajah petak putih yang dimiliki hitam. Kita kembali ke partai aslinya. Maka dari itu, hitam menempatkan kuda ke C8, teman-teman. Tidak menaikkan pion. Langkah brilian Magnus Carlsen, seharusnya benteng ke F2 ya, tetapi berubah kondisinya. Kali ini benteng ditempatkan ke A8. Melihat kuda telah membendung ya, bisa mengepin posisi menteri, maka Raja Hitam bergeser ke H8. Langkah yang sangat tepat dilakukan oleh Levon Aronian teman-teman, Raja ke H8. Apabila kita berandai sementara teman-teman, ini jadi pelajaran penting bagi kalian. Kalian tidak bergeser Raja, tetapi menaikkan pion, mengancam kuda. Hampir sama seperti tadi, kuda pukul pion, mengancam benteng, benteng mengajak pertukaran. Lalu benteng pukul benteng, kuda pukul benteng, dan selanjutnya kuda ke B7 mengancam menteri. Pilihan menteri tidak banyak di sini teman-teman. Karena posisi diagonal hitam sudah tidak bisa lagi ya. Pergerakan itu dihalangi oleh kuda ke diagonal hitam, maka dia bergeser ke C8. Apabila kita berandai maka posisi pencakaran menteri dan raja. Masih dalam perandaian apabila menteri tidak ke C8 tetapi ke E8. Jelas di sini posisi putih akan melakukan langkah kuda ke B6 mengancam gajah 2 kali. Lalu gajah mundur mengancam kuda dan kuda ditempatkan mengancam menteri. Menteri naik, jelas teman-teman. Memakan posisi gajah. Kuda pukul kuda. Tidak pukul kuda teman-teman putih. Tetapi apa? Ini dia. Pukul saja pionnya. Dan apabila di sini kuda dipukul dengan benteng, maka kuda hitam pukul saja pakai gajah. Mengancam benteng dan raja. Menteri pukul gajah, maka ini akan terjadi teman-teman. Yaps, raja mati konyol. Paham ya teman-teman? Masih dalam perandaian, apabila gajah tidak dipukul oleh menteri, mungkin kalian berpikir seperti itu. Gajah tidak dipukul oleh menteri, tetapi langkah hitam menaikkan kuda ke D6, menjaga benteng. Lalu jelas putih pukul benteng dengan gajah, dan gajah dipukul oleh kuda, kuda dipukul oleh benteng, benteng dipukul oleh raja. Putih menaikkan pion B satu langkah, mengajak pertukaran, dan di sini putih akan gampang ataupun mudah untuk mendapatkan kemenangan teman-teman. Baik teman-teman, kita kembali ke perandaian selanjutnya ya. Masih dalam perandaian, dengan kondisi seperti ini pion tidak dinaikkan satu langkah tetapi gajah pukul kuda. Pahami. Apabila kalian berpikir di sini gajah pukul kuda, maka putih jelas pukul kuda dengan benteng. Dan menteri memukul benteng. Sangat jelas, kuda ditempatkan ke E7, mencakar menteri dan raja. Yaps, untuk itu kita kembali ke partai aslinya teman-teman. Dengan posisi seperti ini, raja bergeser ke H8. Itulah yang dilakukan oleh Levon Aronian. Maka Magnus Carlsen mengeluarkan menteri ke H5,
Dan menteri menjaga posisi pion yang ada di F7. Lalu gajah dikeluarkan. Lihat bagaimana langkah ini diciptakan oleh Magnus Carlsen. Ada ancaman skakmat. Wajib harus pion H yang dinaikkan satu langkah. Inilah langkah yang dilakukan oleh Levon Aronian. Tidak bisa naikkan pion G, teman-teman. Apabila kalian memainkan ini, kita berandai lagi, maka jelas menteri akan ke H6. Apabila dengan kondisi seperti ini, gajah dipukul oleh pion, maka jelas teman-teman, kuda akan ditempatkan ke F6. Langkah apapun dilakukan oleh hitam, rajanya akan mati. Paham ya teman-teman? Nah, maka dari itu, Levon Aronian menaikkan pion H satu langkah, menghambat pergerakan menteri. Lalu Magnus Carlsen menarik kembali gajahnya ke H3. Lihat, pergerakan gajah hanya untuk membuka pion yang ada di jalur H. Setelah itu, Levon Aronian menaikkan pion dan mengancam kedua kuda. Di sini, Magnus Carlsen memukul pion dan mengancam menteri. Apa yang dilakukan oleh Levon Aronian dengan kondisi seperti ini? Yaps, teman-teman. Apakah kalian sudah bisa mendapatkan langkah Levon Aronian? Yaps, apabila kita lihat kondisi menteri ke D8, teman-teman, maka benteng akan dipukul oleh kuda. Nah, itu dia perandaiannya. Dengan kondisi seperti ini, kuda kembali lagi dan mengancam menteri. Benteng dipukul dengan sia-sia tadi, teman-teman. Kita kembali. Dengan kondisi seperti ini, Levon Aronian pukul kuda dengan kuda, mengorbankan menterinya. Ya, setelah menteri pukul benteng, benteng pukul benteng. Next, Magnus Carlsen melakukan langkah yang brilian kembali. Yaps, kuda F6 mengancam benteng. Dan di sini kuda tidak bisa dipukul dengan pion, teman-teman. Apabila itu terjadi, maka benteng akan memukul pion. Yaps, dengan posisi seperti ini, apabila raja naik, maka benteng pukul pion. Dan apabila raja mundur menghindari ancaman ataupun lari, maka ini yang terjadi. Raja telah masuk, menteri skak. Mau kemana lagi dia, teman-teman? Hanya bisa ke F8 dan skakmat. Paham ya, teman-teman? Pelajaran penting yang kita dapatkan dari langkah-langkah sangat bermanfaat dari Magnus Carlsen. Dengan kondisi seperti ini ya, kita kembali ke partai aslinya, kuda ke F6. Di sini Levon Aronian menaikkan benteng, melindungi pion yang ada di F7. Magnus Carlsen pion C5. Lalu Levon Aronian kuda C4. Lihat teman-teman, penyederhanaan dilakukan oleh Magnus Carlsen memukul gajah dengan kuda dan kuda dipukul oleh benteng. Apa langkah berikutnya Magnus Carlsen? Yaps. Ini dia posisinya, teman-teman. Dan Levon Aronian memukulnya. Lalu Magnus Carlsen memukul kuda. Mengancam kuda, mengancam benteng. Kedua benteng diancam. Di sini Levon menempatkan benteng ke F2, lalu raja gampang saja naik ke H3. Di sini Levon Aronian menyerah, teman-teman. Apabila kita lanjut, boleh kita lanjut. Langkah terbaik, hitam benteng ke D2. Ancaman skak, tetapi tidak akan bisa berbahaya karena ada pelarian raja ke G4. Paham ya teman-teman? Kalian bisa saksikan langkah terbaik apabila ini dilanjutkan. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Dukung terus channel ini, subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya akan terus memberikan pertandingan-pertandingan dunia dan menganalisisnya sesederhana mungkin. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.